Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Aden Arifatuna Zahra, Eva Nurmala, Mutiara Chandra Pertiwi, Syifana Nur Alifah, Syifaul Husna, dan Yunir Hasana akan menyajikan video tentang penerapan kode etik psikologi. Penerapan kode etik psikologi pasal 56. Yuni merupakan psikolog forensik yang telah lama berkecimpung dalam dunia peradilan. Yuni merupakan psikolog yang berkompeten. Dunia psikolog forensik dibuktikan dari riwayat pendidikannya yang tinggi di bidang psikologi dan hukum. Dan juga ia telah memiliki lisensi resmi untuk menjalani praktik psikologi forensik. Maka dari itu, tak heran jika Yuni sering dipercayai untuk membantu proses forensik dalam berbagai kasus di Indonesia akibat kompetensinya ini. Hasil analisisnya ialah untuk melakukan suatu kegiatan penyelidikan terkait dengan aspek psikologis pihak-pihak terkait dalam suatu kasus, psikolog forensik harus mempunyai kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, mengerti sistem hukum di Indonesia, dan berpedoman pada kode etik psikologi. Penerapan kode etik psikologi pasal 57. Tim penyidik kepolisian meminta bantuan psikolog forensik untuk melakukan penelitian terhadap kondisi psikologis tersangka juga korban dalam kasus pelecehan seksual. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kebenaran dari kesaksian tersangka atau korban, kemudian mencari tahu apakah di antara keduanya mempunyai gangguan kejiwaan yang dapat mempengaruhi terjadinya kasus tersebut atau tidak. Juga memberikan pendekatan khusus pada korban yang mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya agar korban merasa lebih nyaman dan terbuka. Hasil analisisnya ialah tugas psikolog forensik membantu proses forensik yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan melakukan penelitian terkait aspek-aspek psikologis para pihak yang terlibat dalam sebuah kasus kriminal. Penerapan kode etik psikologi pasal 58. Lewat serangkaian asesmen psikologi dan pemeriksaan kejiwaan oleh tim kedokteran rumah sakit, psikolog mendiagnosa bahwa tersangka dalam suatu kasus pembunuhan menderita gangguan kejiwaan skizofrenia. Analisis dari pasal ini ialah psikolog bekerja secara profesional, dapat mengemukakan hasil penyelidikannya secara objektif, dan ia melakukan praktik psikologi forensik secara kompeten dan sesuai dengan standar pemeriksaan psikologi forensik, yaitu melalui rangkaian asesmen psikologi dan pemeriksaan oleh tim kedokteran kejiwaan. Penerapan kode etik psikologi pasal 59. Dalam suatu pengadilan diundang seorang saksi ahli psikologi forensik bernama Yuni untuk mengemukakan analisisnya mengenai terdakwa. Yuni menyampaikan pernyataan-pernyataan yang ia dapatkan setelah mengobservasi terdakwa dalam serangkaian wawancara. Dalam kesaksiannya, psikolog Yuni benar-benar mengemukakan hasil analisisnya berdasarkan pada wawancara dengan terdakwa dan pihak-pihak lain yang dekat dengan terdakwa, yang kemudian ia kaitkan dengan kompetensinya mengenai ilmu-ilmu psikologi. Hasil analisisnya ialah psikolog Yuni berusaha bersikap objektif memaparkan hasil analisisnya yang ia dapatkan dari wawancara dengan terdakwa di pengadilan. Sikap objektif ini ditujukan untuk membantu melancarkan proses peradilan, juga untuk menjunjung keadilan dan kebenaran dari kasus yang belum terpecahkan. Penerapan kode etik psikologi pasal 60. Dalam suatu proses peradilan, psikolog forensik bertemu dengan pihak-pihak terlibat dalam kasus tersebut. Rupanya, orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini pernah sempat berkonsultasi dengan psikolog tersebut di waktu sebelumnya. Sehingga, pada saat itu antara tersangka dan psikolog saling mengenal dan masih menjalin hubungan yang baik satu sama lain. Psikolog tersebut ketika melakukan asesmen terhadap tersangka tetap melakukan pekerjaannya secara profesional dan tidak bias terhadap tersangka. Dalam mengeluarkan hasil laporan asesmen pun, psikolog tetap bersifat objektif, mengemukakan apa yang terjadi sebenarnya, dan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi hasil asesmen. Hasil analisis dari pasal ini ialah psikolog walaupun berhubungan baik dengan tersangka, tetap tidak mengubah pandangannya dalam melakukan penyelidikan. Karena seorang psikolog harus berkomitmen dengan kode etik psikologi dan dalam proses forensik ini harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Jadi, psikolog harus melakukan tanggung jawabnya dengan menjunjung asas profesionalitas, objektivitas, dan memiliki kompetensi yang sesuai. Itulah tadi video yang dapat kami tayangkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.